Oke, jadi kemarin ada yang ngasih ide ke gue, Bang, coba bahas soal momen Squidward baik kepada SpongeBob. Boleh juga. Thank you buat Junior Ananda atas sarannya. Menarik banget emang, karena Squidward biasanya kan selalu benci sama SpongeBob. Tapi di beberapa episode, pernah juga kok Squidward jadi baik dan peduli sama SpongeBob. Maka dari itu, pada episode ini, gue mau bahas 6 momen Squidward jadi baik sama SpongeBob. Apa aja momennya? Ini dia. Pemakan koral dan mengambil arah berdasarkan lumut. Dan sekarang kau bilang padaku mereka mengendarai batu. Ya ampun. SpongeBob. Yang pertama, mengantar pizza bersama SpongeBob. Pada episode pizza delivery, Squidward dan SpongeBob harus mengantarkan pizza ke pelanggan yang memesan melalui telepon. Padahal Krusty Krab gak menjual pizza, tapi kalau berurusan sama uang, ya pasti bakal selalu dibisain lah sama Tuan Krab. Nah, kesalahannya di sini, Squidward gak tahu kalau SpongeBob gak bisa nyetir. Malah dia yang disuruh bawa mobil. Alhasil, jadinya SpongeBob bawa mobil dengan brutal sampai nyasar entah kemana. Lalu setelah melewati banyak rintangan dan mengendarai batu, mereka berdua berhasil mengantarkan pizzanya. SpongeBob dengan gembira mengantarkan pizza itu ke sang pembeli. Tapi ternyata, pembeli tersebut marah karena SpongeBob tidak membawa minuman. Akhirnya pembeli tersebut gak mau dan menolak untuk bayar. Alhasil, SpongeBob jadi nangis karena merasa telah mengecewakan pelanggan. Dan saat ngelihat SpongeBob nangis, di situ Squidward gak terima dan balik bawa pizza itu ke si pembeli dan langsung melempar pizza itu ke wajah sang pembeli. Jebrot, headshot. Di situ Squidward pun menghibur SpongeBob dengan bilang, dia habiskan 1 suapan. Tidak pakai minuman. Tidak pakai minum. Sekarang kita pulang. Kau bercanda. Akan tambah enak jika ditambah sedikit susu. Yang kedua, SpongeBob memakan pie bomb. Ini menurut gue adalah salah satu momen terbaik sih. Momen yang sangat mengharukan. Dalam episode Dying for Pie, Squidward gak tahu kalau dia beli pie bomb dan gak sengaja dimakan sama SpongeBob. Di situ Squidward berusaha banget untuk memenuhi segala keinginan SpongeBob karena Squidward mengira kalau malam itu SpongeBob akan meledak. Walaupun ternyata enggak karena pie bomb itu belum dimakan sama SpongeBob. Tapi coba kita lihat betapa tulus dan menyesalnya Squidward. Dia yang selama ini benci sama SpongeBob jadi baik banget karena rasa penyesalan dalam dirinya. Saat senja, saat matahari mulai turun, di situ air mata Squidward juga perlahan turun. Sembari menghitung mundur lalu duar, ledakan pun terjadi. Di situ Squidward nangis karena mengira SpongeBob udah meledak. Asli itu adalah air mata paling tulus dari Squidward yang pernah gue lihat. Dan itu membuktikan bahwa Squidward sebenarnya orang yang baik, tapi emang keadaan aja yang memaksa dia untuk jadi emosian dan ngeselin. Kasihan Squidward. Tidak ada yang peduli pada nasib buruh selama mereka mendapat kepuasan secara instan. Yang ketiga, demo bersama SpongeBob. Dalam episode Squid on Strike diceritakan bahwa Squidward muak sama Tuan Krab karena memperlakukan karyawan dengan tidak layak, ngasih denda yang gak masuk akal. Udah gitu SpongeBob nurut aja disuruh bayar denda. Akhirnya Squidward ngajak SpongeBob untuk demo sebagai bentuk solidaritas pekerja. Kita bisa lihat di sini kalau Squidward ternyata masih peduli sama lingkungan sekitarnya, terutama soal pekerjaan, dan juga masih peduli sama SpongeBob yang mau aja diperlakukan tidak adil sama Tuan Krab si kepiting kikir. Walaupun benci sama SpongeBob, tapi Squidward senasib sepenanggungan dengan SpongeBob, yakni mereka sama-sama buruh. Jadi terlihat kan, Squidward sebenarnya sosok yang peduli, tapi emang gengsi aja untuk menunjukkan kepeduliannya. Tapi buat kalian, gak usah gengsi kalau mau subscribe channel Pengabdi Film. Soalnya gampang, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan bel notifikasinya. Keluar! Tapi sekarang kalian harus keluar dari pintu ini. Kau sedang marah, Squidward. Squidward. Yang keempat, kesetrum pagar listrik.
Dalam episode Breath of Fresh Squidward, sosok cumi-cumi ini berubah 180 derajat. Squidward jadi baik gara-gara kesetrum pagar listrik yang dia pasang di rumahnya. Pagar listrik yang awalnya dia pasang untuk menghalau SpongeBob dan Patrick, malah kena dia sendiri. Hehe, senjata makan tuan. Tapi ajaibnya, setelah kesetrum, kepribadian Squidward malah berubah jadi baik dan fun. Alhasil, Squidward yang awal benci sama SpongeBob, malah jadi baik dan suka main bareng SpongeBob. Awalnya sih menyenangkan, tapi sampai akhirnya SpongeBob merasa Squidward jadi terlalu baik dan malah merebut sahabatnya Patrick. Di situ SpongeBob marah dan bentak-bentak Squidward. Wow, rasakan itu SpongeBob. Emosi itulah yang dirasakan Squidward setiap hari. Tapi dari episode itu jadi terlihat kan bahwa persahabatan Squidward dan SpongeBob itu udah ideal sebenarnya. SpongeBob yang optimis dipasangin sama Squidward yang pesimis, dan kalau salah satu karakter diubah sifatnya maka akan jadi aneh. Karena Squidward dan SpongeBob itu seperti minyak dan air dalam Indomie, tidak bisa bersatu tapi bisa berdampingan. Sadis. Yang kelima, minta kertas ke SpongeBob. Dalam episode The Paper, Squidward berusaha meminta kembali kertas bungkus permen yang dia buang. Tapi SpongeBob gak mau karena ya salah Squidward sendiri. Dia bilang udah gak butuh kertas itu lagi dan nyuruh SpongeBob untuk nyimpen bungkus kertas itu. Dan gak usah ngembaliin meskipun Squidward meminta-minta. Tapi akhirnya justru Squidward malah memohon-mohon minta bungkus kertas itu karena ngelihat SpongeBob bisa asik dan bahagia banget main bungkus kertas itu. Dan di situ Squidward jadi baik banget dan malah menyerahkan segalanya buat SpongeBob. Mulai dari perabot, klarinet, kaos, bahkan sampai rumahnya dikasih. Squidward yang terkenal bengis sama SpongeBob sampai rela telanjang demi mendapatkan kertas itu. Iya, semua akan rela memberikan segalanya agar bisa mendapatkan kebahagiaan yang mereka mau. Squidward memang sangat menggambarkan manusia masa kini. Ini untukmu, Patrick. Wow! Yang keenam, Squidward menggantikan Santa Claus. Dalam episode Christmas Woo, setelah diberitahu Sandy, SpongeBob jadi suka dengan Natal dan percaya bahwa Santa Claus itu ada, lalu mengajak para warga Bikini Bottom untuk berharap pada Santa Claus. Namun Squidward yang gak percaya jadi merasa kesel dan jengkel karena SpongeBob terus memaksa dia untuk membuat harapan sama Santa. Sampai malam Natal lewat, ternyata Santa gak datang dan Squidward ngeledek SpongeBob karena percaya sama Santa Claus. Tapi ternyata SpongeBob udah buatin hadiah untuk Squidward agar Squidward juga bisa merasakan kegembiraan Natal. Melihat SpongeBob sedih, di situ Squidward merasa bersalah dan mencoba untuk menjadi Santa Claus agar SpongeBob merasa senang kembali. Akhirnya Squidward menggantikan peran Santa Claus di Bikini Bottom dan ia pun memenuhi permintaan warga Bikini Bottom dengan semampunya dia. Semua itu demi SpongeBob agar ia kembali senang karena Santa Claus yang diharapkan ternyata muncul. Nah, terlihat kan bahwa sebenarnya Squidward itu bukan orang jahat. Dia peduli kok sama SpongeBob. Bahkan dia sampai rela ngasih barang-barang di rumahnya agar SpongeBob merasa senang dan gembira dengan kebaikan Santa Claus yang dia buat. Squidward baik ke orangnya, cuma emang SpongeBob aja yang ngeselin. Jadinya bikin Squidward emosian terus kalau ketemu sama SpongeBob. Natal pertama bagi kita, Natal yang sangat indah. Gimana? Baik kan Squidward? Emang ya kalau ngebahas Squidward tuh nggak akan ada habisnya. Soalnya dia tuh sosok panutan dalam menjalani hidup gak sih? Tapi kalau kalian punya request untuk bahas hal lain atau saran ide konten yang asik buat dibahas selanjutnya, komen aja di bawah atau bisa komen di Instagram gue di @pengabdifilm. Gue Dedi, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya.